Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua dan salam kenal. Saya Anggi Perdana, CGP Angkatan 7 dari Seman 1 Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi aksi nyata dari modul 1.2 terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa terdapat 5 nilai dari guru penggerak. Yang pertama berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan kelima reflektif. Selain nilai-nilai tersebut, seorang guru penggerak juga memiliki peran untuk dapat menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, pendorong kolaborasi, coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai pertama yaitu keberpihakan pada murid. Nilai ini telah saya aktualisasikan di dalam kelas dengan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang mengedepankan pada kebutuhan belajar murid. Dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru bukan hanya menjadi fasilitator saja, melainkan seorang guru wajib mengarahkan murid pada pemahaman yang benar dengan memberikan tauladan dan tuntunan kepada mereka. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan kebahagiaan pada murid dalam setiap belajarnya. Karena menurut konsep Ki Hajar Dewantara, sekolah itu adalah taman yang akan membuat anak merasa senang untuk belajar sambil bermain. Maka dari itu, dalam setiap proses pembelajaran, saya selalu berusaha untuk membuat murid merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya dengan memberikan ice breaking, memberikan permainan, kuis, dan penggunaan media kreatif. Demi terpenuhinya kebutuhan belajar murid sesuai dengan zamannya, fasilitas pembelajaran di dalam kelas pun sudah mulai dilengkapi dengan perangkat teknologi. Nilai keberpihakan tadi mencerminkan salah satu peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak selain berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran juga harus dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid dengan mendorong mereka untuk berani tampil, mengeluarkan ide dan kreativitasnya, memimpin kelompok dalam diskusinya, dan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nilai berikutnya adalah kemandirian. Dalam hal ini yang telah saya lakukan adalah melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten. Misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, baik yang diselenggarakan secara daring, online maupun tatap muka. Baik itu yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Melalui pengembangan diri yang telah dilakukan, saya juga berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pelatih kuisis Indonesia dan penyuluh anti korupsi. Selain mengikuti pelatihan sebagai wadah pengembangan diri, saya juga pernah beberapa kali diundang menjadi narasumber untuk berbagi praktik baik. Meski baru dilaksanakan secara daring ketika masa pandemi, namun ini menjadi pelajaran dan pengalaman bagi saya dalam memberikan praktik baik dengan sesama yang tergabung dalam berbagai komunitas penggiat pendidikan, dan saya juga pernah diundang oleh salah satu dosen saya ketika saya kuliah di UNY untuk mengisi kuliah praktisi membersamai mahasiswa jurusan PKNH Universitas Negeri Yogyakarta. Kompetensi yang telah saya miliki dari hasil mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri, selanjutnya saya coba untuk mengujinya dengan mengikuti berbagai ajang kompetisi. Baik, karena Pak Anggi pakai pantun, kita juga berpantun. Cakep. Belum. Oh belum. Maaf. Baik. Makan ketupat dibelah 4. Cakep. Penampilan Pak Anggi memang mantap. Kini kita punya ibu cantik yang akan berkomentar dan memberikan semangat untuk Pak Anggi. Ada Ibu Himatul, silakan Ibu. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Mana nih pendukungnya Pak Anggi nih? Weh. Oke, Kak Glenn. Ya,
Kak Glenn tahu nggak sih ternyata Pak Anggi ini jadi guru favorit untuk peserta didik yang pernah diajar loh Kak Glenn. Wow. Karena Sobat Pijar juga perlu tahu nih, karena Sobat Pijar peserta didik murid-muridnya Pak Anggi nih walaupun udah jadi alumni tapi masih merindukan Pak Anggi. Luar Waduh, biasa serius? ya. Iya, nggak bisa dilupain katanya. Gak bisa dilupain. Nggak bisa. Berikutnya ada nilai kolaboratif dengan peran sebagai coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, dan penggerak komunitas praktisi. Nilai yang satu ini penting untuk dimiliki seorang guru penggerak karena dengan melakukan kolaborasi, baik itu bersama kepala sekolah, teman sejawat, siswa, wali murid, maupun pihak lainnya, akan mampu membangun kerjasama yang baik, memunculkan adanya rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling mengisi. Adapun kegiatan kolaborasi yang sudah saya lakukan adalah dengan bergabung ke MGMP PPKN Kabupaten Bintan, kemudian menjadi pengurus PGRI cabang Kecamatan Bintan Pesisir, dan bergabung dengan komunitas penyuluh anti korupsi atau Kompak Kepulauan Riau, dan saat ini yang sedang berlangsung, saya menjadi salah satu anggota dari tim pengembang kurikulum Merdeka di sekolah, dan saat ini juga saya sedang menjadi proktor dalam kepanitiaan penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 bekerja sama dengan guru-guru lainnya dalam mengolah sistem ujian berbasis Android localhost atau tanpa internet menggunakan sistem CBT model. Di sekolah, saya berkolaborasi juga dengan Kombel PMM untuk mensosialisasikan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar supaya dapat digunakan oleh rekan guru lainnya sehingga mereka dapat mengikuti pelatihan secara mandiri dan berbagi praktek baik. Kedepannya saya akan membuat kombel juga di PMM bersama rekan-rekan MGMP PPKN se-Kabupaten Bintan. Semoga ini akan menjadi pendorong diri untuk dapat menggerakkan yang lain melalui komunitas praktisi. Saya untuk mensosialisasikan bagaimana caranya Bapak Ibu supaya bisa memanfaatkan dan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya ada nilai inovatif. Nilai inilah yang paling dominan di dalam diri saya, terutama dalam hal pengembangan media pembelajaran, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan murid akan konten belajar mereka supaya lebih variatif dan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun beberapa media inovatif yang telah saya kembangkan terdiri dari 4 board game, spinner, PPT atau media pembelajaran interaktif, ular tangga, VR, video pembelajaran, dan aplikasi e-learning media PPKN online. Saya juga mengembangkan channel YouTube media PPKN online official dan blog media PKN online sebagai wadah kreativitas saya dan untuk berbagi dengan sesama. Bonus dari pengembangan kreativitas dalam membuat media pembelajaran inovatif adalah dapat diikutsertakan dalam berbagai kesempatan lomba. Mulai dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2022 ini, sudah ada 10 penghargaan yang berhasil saya raih. Ini penghargaan yang telah saya raih di masa sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi. Alhamdulillah di tahun 2022 ini saya mendapatkan apresiasi dari Pemprov Kepulauan Riau sebagai salah satu ASN berprestasi. Terakhir ada nilai reflektif. Nilai ini sangat diperlukan untuk merefleksi diri, mengevaluasi akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dengan tujuan untuk dapat memberikan perubahan yang lebih baik di masa datang. Hasil supervisi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam setiap semesternya menjadi bahan refleksi bagi saya untuk dapat mengevaluasi diri supaya kedepannya ada perubahan yang lebih baik dan dapat saya implementasikan dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan nilai reflektif, saya selalu memberikan kesempatan kepada murid di akhir pembelajaran dalam setiap kali melakukan pertemuan untuk memberikan refleksi dan evaluasi. Refleksi juga saya lakukan bersama rekan sejawat, pengawas sekolah, dan pengajar praktek saat melakukan pendampingan ke sekolah.
Saya sangat bersyukur telah menjadi bagian dari calon guru penggerak yang semoga saja ke depannya saya akan bisa menjadi guru penggerak yang tergerak, dapat terus bergerak, dan mampu menggerakkan. Terima kasih, saya Anggi Perdana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.